Bapak Ibu Saudara. Bersama dari awal, ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku, Kau batu karangku. Engkau batu karangku, Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menjadi penolong kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ini ya Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela kami.
yang selalu ada di setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu membuka hati pikiran pada kebenaran firman-Mu. Kami rindu kuasa Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu mengurapi setiap kami yang hadir pagi ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, hidup kami diubahkan, iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan, dan kami tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi dong. Shalom. Puji Tuhan. Kita kan ada ribuan di tempat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah merayakan hari kematian dan juga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Gembala kita sudah menyampaikan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan saya dan saudara untuk dapat memperoleh kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Lalu Bapak Ibu, apa yang menjadi respon kita terhadap karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita? Apakah hanya sekedar mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mati, Dia bangkit untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh berkemenangan? Apakah hanya sebatas itu? Apa yang menjadi respon hidup kita terhadap Dia yang sudah menyelamatkan kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca kepada kita Bapak Ibu, kita akan dengarkan bersama-sama. Di sini ada Kolose 3. Kolose 3 pasalnya yang ke-12. Pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat ke-14. Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini yang barusan saja kita baca ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang pilihan Allah. Saya percaya setiap kita yang ada di ruangan ini
adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Semua kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi karena kita pilihan Allah, Bapak Ibu, seruan firman ini juga berlaku untuk kita semua. Amin. Berlaku untuk kita karena kita adalah umat pilihan Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, keseluruhan pasal yang kita bahas ini di sini hendak mengingatkan kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Kita ada sampai saat ini, sampai dengan detik ini, semua oleh karena kemurahan hati Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Yang dulunya hidup kita ini dikuasai oleh kuasa-kuasa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kegelapan, dikuasai dengan nafsu-nafsu jahat, jauh dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari kata mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang dulunya hidup kita, kata-kata kita selalu mengeluarkan kata-kata kotor yang selalu menyinggung hati sesama kita. Tetapi semuanya itu Bapak Ibu, semuanya itu Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang seharusnya karena perbuatan kita itu, tempat kita adalah api kekekalan, neraka. Tetapi bukti kasih Allah yang sudah dianugerahkan bagi kita, Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, memberikan keselamatan, kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dia sudah menebus kehidupan kita. Dia sudah menyucikan saya dan saudara dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang mahal yang tidak dapat diberikan oleh siapapun, Bapak Ibu. Dia tidak melihat seberapa buruk kehidupan kita, masa lalu kita. Tetapi ketika kita mau datang, mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepadanya, hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak melihat seberapa buruk kehidupan kita. Dia ada untuk setiap orang-orang yang mau datang kepadanya. Tangan Tuhan selalu terbuka, Bapak Ibu, menolong, melindungi, memelihara setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita ini sebagai orang yang percaya disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Artinya Bapak Ibu, kita itu dipilih untuk apa? Untuk dikasihi. Kita dipilih itu Bapak Ibu untuk dijaga. Kita dipilih itu untuk dilindungi, dipelihara dengan baik. Karena orang yang dipilih itu Bapak Ibu adalah orang yang sangat berharga dan bernilai di mata Tuhan. Amin. Kita percaya kita adalah orang-orang yang berharga dan bernilai di mata Tuhan. Amin. Makanya kita jangan menyanyiakan pilihan Allah itu di dalam kehidupan kita. Sekalipun Bapak Ibu, di mata manusia, di mata orang-orang yang ada di sekitar kita itu menilai kita tidak berharga dan tidak bernilai, satu hal yang harus kita percaya, yaitu kita berharga di mata Tuhan.
Hidup kita sangat bernilai di mata Tuhan. Hanya Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang Kristen saat-saat ini yang hanya menikmati kebaikan demi kebaikan yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mereka hanya menikmati perlindungan Tuhan. Mereka hanya menikmati kasih-Nya Tuhan. Mereka hanya mendengar Yesus mati dan bangkit, menebus kehidupan saya, menebus seluruh hidup saya ini, disucikan, dikuduskan dari segala dosa. Mereka hanya menikmati hal itu, tapi mereka tidak mau taat, tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hanya sebatas kepercayaan kita bahwa Yesus telah mati, bangkit, menebus kehidupan kita, memberikan hidup yang penuh dengan berkemenangan, itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Kalau hanya sebatas itu, harus ada yang lebih, action yang harus kita lakukan, yaitu apa? Hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk dibentuk oleh firman Tuhan, nggak ada gunanya kita selalu datang tiap minggu ke gereja Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada hati yang haus, lapar akan kebenaran Tuhan, nggak ada artinya kita datang ke gereja, kita berdoa setiap minggu. Harus dibarengi dengan apa? Taat, tunduk pada kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Ada rasa ucapan syukur yang keluar dari diri kita ini Bapak Ibu. Jadi respon ketika kita sudah menikmati anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa itu, ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Ucapan syukur yang selalu kita naikkan di hadapan Tuhan, dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Jangan ketika sudah kita percaya, kita mengatakan bahwa saya sudah ditebus dan saya bebas dari segala dosa, sehingga kita cepat sekali terpengaruh dengan orang-orang yang mempengaruhi kehidupan kita dan membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Makanya ketika kita mudah untuk dipengaruhi oleh orang, untuk menjauh dari kasih-Nya Allah, kita harus pertanyakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu benar-benar dari hati atau hanya sekedar ikut-ikutan? Hal inilah Bapak Ibu yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Itulah sebabnya Rasul Paulus ini menyerukan, menasihati umat yang sudah percaya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mematikan dalam diri segala sesuatu hal yang duniawi, hal yang membuat hati Tuhan terluka, hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Mereka harus mematikan dalam diri apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Apa yang dimatikan itu Bapak Ibu? Di ayat yang kelima di pasal 3 ini, situ dikatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat ke-6 itu dikatakan bahwa semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kita harus mematikan, menanggalkan semua itu, segala hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita sudah dibersihkan, disucikan
bersihkan dengan darah Yesus. Dan kita respon semua anugerah kemurahan Tuhan itu dengan apa, Bapak Ibu? Mematikan segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam diri kita ini. Hidup taat kepada kebenaran firman-Nya, hidup seturut dengan kehendak-Nya. Di situ dikatakan bahwa kenakanlah belas kasihan. Kita harus mengenakan belas kasihan. Kata kenakan di sini, Bapak Ibu, itu kalau dalam bahasa Yunani itu endosastik, yang berasal dari kata endo. Ini artinya, Bapak Ibu, tidak hanya mengenakan. Kalau mengenakan itu, Bapak Ibu, sama kayak baju gitu ya. Kita kenakan baju kita kan bisa kita lepas lagi. Ini adalah sesuatu hal yang menenggelamkan diri. Menenggelamkan diri itu artinya ketika kita berada di dalamnya, maka itulah yang menguasai hidup kita. Ketika kita menenggelamkan diri pada kebenaran Tuhan, maka kebenaran Tuhan itulah yang menguasai kehidupan kita, bukan yang lain. Kita harus tenggelamkan diri pada kebenaran firman Tuhan. Artinya kita siap untuk dibentuk, siap untuk diajari, siap untuk diajak menderita. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita ketika kita sudah mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyucikan, menebus kehidupan kita dari berbagai dosa yang sudah kita lakukan ini, Bapak Ibu. Jadi ada respon terbaik yang harus kita berikan dengan hormat, yaitu mengenakan, menenggelamkan diri. Di dalam mana, Bapak Ibu? Kita lihat, Bapak Ibu, kita harus menenggelamkan diri dengan di dalam belas kasihan Allah. Jadi artinya, Bapak Ibu, kita tidak hanya menanggalkan marah dan geram, tetapi juga kita mengenakan belas kasihan dan kemurahan. Tidak hanya berhenti berbuat jahat, tetapi kita juga belajar untuk terus berbuat baik. Kita tidak hanya sekedar pengikut Kristus, datang ke gereja setiap minggu, tetapi juga melakukan kehendak-Nya setiap saat dengan kesungguhan hati. Tidak hanya percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, tetapi juga hidup kita ini harus menghidupi karakternya Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Ada karakter Kristus yang harus kita tenggelamkan dalam diri kita ini, yang harus kita kenakan dalam diri kita ini. Itulah yang menjadi respon kepercayaan kita terhadap kematian dan kebangkitannya, Bapak Ibu, untuk membaharui kehidupan kita ini. Makanya tema khotbah saya itu artinya saya berikan menjadi baru. Apa yang menjadi baru? Hidup kita yang harus menjadi baru, perilaku kita yang harus menjadi baru. Ketika kita sudah menerima anugerah kemurahan Tuhan, kita respon semua kemurahan itu dengan hidup yang baru di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kenakanlah belas kasihan, mengenakan belas kasihan, menenggelamkan diri di dalam belas kasihan. Artinya, Bapak Ibu, belas kasihan ini artinya kesadaran yang mendalam, kesadaran yang mendalam akan penderitaan orang lain, yang disertai dengan keinginan. Tidak hanya berhenti pada kesadaran tidak. Di sini dikatakan bahwa kesadaran mendalam akan penderitaan orang lain yang disertai dengan keinginan untuk apa? Untuk membantu atau untuk meringankan seseorang dari penderitaannya. Ada rasa empati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Misalnya, Bapak Ibu, ketika kita melihat seorang
yang sakit atau sedang membutuhkan pertolongan dan ingin membantu orang tersebut sembuh, apa yang harus kita lakukan? Itu perasaan itu dapat digambarkan Bapak Ibu sebagai belas kasih. Ketika kita menginginkan orang itu sembuh dari segala sakit penyakitnya, maka ada reaksi yang harus kita lakukan. Menyadari atau kita harus menerapkan dalam diri kita itu bagaimana jika dia itu penyakitnya itu saya alami gitu. Bagaimana jika saya di posisinya dia? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menolong. Ada empati, artinya ada satu action, tindakan yang harus kita lakukan untuk menolong, untuk meringankan bebannya. Misalnya datang ke rumah sakit, beli obat yang bisa membantu untuk kesembuhannya. Jangan hanya sekedar kesadaran, kasihan ya, kasihan, tapi nggak ada action dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan belas kasih. Dan hal ini juga Bapak Ibu diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam diri kita. Dia berbelas kasih tanpa pamrih, Bapak Ibu. Berbelas kasih yang seharusnya kita ini menderita, mati karena dosa yang sudah kita lakukan, dia rela memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk menebus kita. Sekalipun hal itu melewati penderitaan yang amat sangat Bapak Ibu, tapi dia lewati semua itu untuk memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Yang kedua di situ dikatakan Bapak Ibu bahwa kita harus mengenakan kemurahan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Murah hati di sini Bapak Ibu, kata kemurahan di sini artinya sebuah perilaku yang mudah memberi atau tidak hitung-hitungan, penuh kasih, suka menolong dan baik hatinya. Dan saya temukan semua definisi ini ada pada jemaat GBI. Amin. Kemurahan, mengenakan kemurahan. Tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita sudah lakukan itu, jangan sampai ada hitung-hitungan. Saya sudah membantu kamu, kamu juga harus bantu saya. Enggak. Kita harus berikan dengan ketulusan hati. Itulah yang Yesus berikan buat kita. Rela mati menebus kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa mengenakan kerendahan hati. Itu suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan dirinya, sehingga tidak timbul yang namanya kesombongan, keangkuhan, atau setiap hal yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam dirinya. Jadi ketika ada sesuatu yang sudah Tuhan percayakan untuk kita miliki, mungkin itu harta atau apalah itu namanya, kita jangan menyombongkan diri akan hal itu Bapak Ibu. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga dengan baik. Kan bisa saja suatu saat diambil kembali, bisa. Ketika kita tidak memberikan hati kita dengan ucapan syukur apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita nikmati, kita harus memiliki kerendahan hati. Pikiran kita juga harus rendah hati. Sikap kita juga harus rendah hati, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita.
Yang berikutnya Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa mengenakan kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Artinya itu Bapak Ibu, kita tidak mudah terpancing emosi terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Jangan mudah terpancing emosi. Kalau kita mudah terpancing emosi dengan mereka yang menyakiti kita, apa bedanya kita dengan mereka? Kita harus mengenakan kelemah lembutan, karena itu yang Yesus sudah ajarkan. Ketika dia dipukuli, ketika dia dicaci maki dan begitu banyak penderitaan yang dia lewati, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia balas dengan misalnya juga melawan? Tidak, Bapak Ibu. Saya kemarin nonton apa ya, ada cuplikan film mengenai kematian Yesus gitu ya. Mungkin orang yang, karena ada orang yang disalib pura-pura gitu ya, dan ada para sergadunya mukulin gitu ya. Mungkin dia orang yang disalib ini nggak tahu kebenaran isi firman Tuhan, kan merasa sakit gitu ya, merasa sakit banyak, maka dia balik dia tendang itu lah para sergadu. Karena kenapa sakit Bapak Ibu? Saya ketawa lihat, baru ada ya orang yang seperti itu. Yesus zaman sekarang ya balik badan Bapak Ibu, dia tendang balik sama mereka yang mukulin dia. Luar biasa. Mungkin juga yang mukulin juga keras gitu Bapak Ibu. Enak aja ya. Jadi itulah yang sudah diajarkan oleh Yesus, dan dia sudah memberikan teladan bagi kita, mengenakan kelemah lembutan. Yang berikutnya di situ Bapak Ibu, bahwa mengenakan kesabaran. Mengenakan kesabaran. Artinya ini Bapak Ibu, mengenakan ketahanan menderita, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan setiap apapun yang dia alami. Mungkin keuangan keluarga masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, kita mesti sabar. Mungkin di dalam usaha kita, dalam situasi sekarang masih belum ada peningkatan, tetap sabar. Mungkin dalam pekerjaan kita banyak segala sesuatu kesulitan yang kita hadapi. Mungkin ada orang yang ingin menempatkan jabatan yang kita sekarang gitu ya. Kita harus sabar. Mungkin dalam dunia pelayanan kita Bapak Ibu, saat ini mungkin kita masih begini-gini aja Bapak Ibu. Kita tetap penuh dengan kesabaran. Karena kenapa? Tuhan sedang menguji kehidupan kita. Sampai di mana sih kemampuan kita? Sampai di mana sih keinginan kita untuk maju? Sampai di mana? Apakah ketika sudah diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai tantangan yang dihadapi, kita terhenti dan keluar, bahkan menyalahkan Tuhan? Atau seperti apa? Jangan mudah Bapak Ibu, harus dipenuhi dengan kesabaran. Karena ketika kita dipenuhi dengan kesabaran di dalam Tuhan, saya percaya waktunya Tuhan selalu indah dalam kehidupan setiap kita. Amin. Indah waktu Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita dipenuhi dengan kesabaran di dalam Tuhan. Sabar dalam artian tidak menunggu Tuhan melakukan. Kita juga ada action Bapak Ibu. Ada action, ada tindakan yang harus kita lakukan.
Misalnya ini lagi keuangan menipis ini, kita sabar aja, Tuhan nanti kirimkan uang dari surga. Nggak ada tindakan sama sekali kan? Konyol ya. Jadi ada tindakan, ada action, sabar betul. Tapi ada juga yang harus kita kerjakan, bos. Ada yang harus kita lakukan. Jangan berdiam diri. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sabar. Di ayat yang ke-13 lagi di situ dijelaskan dan diulangi lagi tentang kesabaran Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Artinya Bapak Ibu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kan tadi saya katakan bahwa ketika kita sabar, jangan hanya menunggu, tapi juga harus lakukan yang terbaik. Karena kenapa? Ketika kita melakukan yang terbaik, Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu dalam kehidupan kita, yang akan membawa kehidupan kita semakin naik dan semakin berkualitas. Amin. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang yang menjahati kita, berbuat hal yang tidak baik dengan kita, kita balas dengan kebaikan. Dan mereka berbuat hal yang membuat kita jatuh, kita balas dengan kebaikan. Karena orang-orang yang melihat kebaikan yang kita lakukan, mereka akan berpihak kepada kita, Bapak Ibu. Apalagi Tuhan, Dia sungguh berpihak kepada kita yang melakukan kebaikan, yang membalas berbagai kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan juga kita di sini, Bapak Ibu, katakan bahwa jangan cepat menghakimi orang lain ketika mereka melakukan kesalahan. Jangan cepat menghakimi orang lain. Karena kenapa? Kita tidak tahu, Bapak Ibu, kenapa mereka atau seseorang itu melakukan perbuatan yang jahat. Kita harus menelusuri sebabnya. Mungkin kan ada itu di TV gitu ya, berita, mungkin dia lapar makanya dia mencuri. Itu kita harus tahu sebabnya dia melakukan akan hal itu. Begitu juga Bapak Ibu, Yesus di atas kayu salib mengampuni orang yang menyalibkan dia. Karena kenapa? Mungkin Yesus berpikir, kan mereka ini adalah ditugaskan untuk menyalibkan Yesus. Itu yang menjadi tugas mereka, pada para serdadu-serdadu yang menyalibkan Yesus. Makanya kan salah satu ucapan Yesus di atas kayu salib itu yang sungguh mulia apa, Bapak Ibu? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal ini juga Bapak Ibu yang menginspirasi kemudian begitu banyak orang untuk memiliki hati yang mampu mengampuni sekalipun mereka menjadi korban atau mereka tersakiti. Dan hal ini juga Bapak Ibu membuktikan bahwa Yesus tidak hanya sekedar mengajar tentang pengampunan, tetapi Ia pun melakukannya. Bahkan di saat Ia telah dikhianati dan dipermalukan oleh orang-orang yang sedang Dia selamatkan. Mungkin kita tidak menyadari, Bapak Ibu, kita sedang menyalibkan Yesus dalam diri kita, padahal Dia sedang menyelamatkan kehidupan kita. Tapi kunci pengampunan dalam doa Yesus itu, Bapak Ibu, terletak pada kalimat, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa Yesus memahami betul, Bapak Ibu, kenapa orang-orang itu harus menyalibkan Dia. Dia mengerti betul pergolakan batin mereka yang menyalibkan Dia itu. Seakan-akan berkata bahwa mereka terpaksa harus melakukan itu karena tekanan yang ada. Kita harus mampu memahami orang lain, Bapak Ibu. Ketika mereka berada dalam posisi yang salah, jangan cepat kita menghakimi mereka. Kita memiliki kesabaran, artinya membalas kebaikan dengan kejahatan mereka, melihat sebab dari kejahatan mereka itu seperti apa. Jadi ada kesabaran yang harus kita kenakan. Itulah kesabaran yang poin ke-13 yang diajarkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, hal yang lebih penting untuk dapat boleh memelihara semua karakter Kristus dalam diri kita itu, poin yang harus kita kenakan dalam diri kita ini, Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengenakan kasih artinya menenggelamkan diri dalam Kristus, hidup dalam perintahnya, sebab kasih itu adalah perintah Allah, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, sebagian banyak orang bertanya, bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang memusuhi kita atau memberikan pipi kiri ketika pipi kanan kita ditampar oleh mereka. Tetapi bukan dalam artian kita tidak mampu untuk mengampuni, Bapak Ibu. Memang sulit, sangat-sangat sulit. Dan saya menyadari akan hal itu. Karena kenapa? Saya juga mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu. Sulit memang mengampuni mereka yang berbuat salah kepada kita. Apalagi kesalahan yang sangat-sangat fatal, Bapak Ibu. Sangat-sangat sulit. Memang tidak mudah, tapi bukan juga perkara yang tidak mungkin untuk kita ampuni. Kita bisa mengampuni ketika kita mengenakan atau menenggelamkan diri di dalam kasih Kristus. Karena Kristus sendiri sudah memberi teladan bagi kita. Kayak kan kita percaya kepadanya, dan setiap orang yang percaya kepadanya harus hidup dalam ketaatan itu, hidup dalam perintahnya itu, hidup dalam kasihnya Allah itu. Kristus sudah memberikan teladan bagi kita, Bapak Ibu. Bagaimana kasih itu yang tanpa batas itu kita kenakan dalam diri setiap kita. Kita harus sama seperti Kristus, mengenakan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, membentuk kehidupan kita untuk menjadi hal yang baru, sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini, Bapak Ibu, boleh menjadi rema dalam setiap langkah kehidupan kita dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Untuk firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Bapak Ibu. Kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian yang kita harus sungguh-sungguh menikmati jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita mau seperti Yesus, mengenakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita.
Bapa. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh, ku dibaharui selalu. Dengan hati yang sungguh katakan, jadikan Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bertugas turun kehendak, pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau seperti-Mu. Sempurnakan selalu dalam segala kemuliaan. Kita dari awal bangun, kita bangkit berdiri. Bagaikan bencana siap dibentuk. Imani setia. Lirik lagi. Minta urapan Tuhan, baharui kehidupan. Katakan, jadikan Ku Allah. Pakai kami Tuhan sepenuh kehendak-Mu. Kami mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Tuhan. Itu yang menjadi ikrar kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu dibentuk oleh kebenaran-Mu Tuhan. Karena setiap apapun yang menjadi tindakan kami memuliakan Engkau dalam hidup. Lebih lagi ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Katakan dengan suara. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan Ini yang menjadi ikrar kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah menikmati kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hati kami Tuhan mau meresponi kebaikan Tuhan itu
Dengan berbagai karakter-Mu ya Tuhan yang kami kenakan, yang kami tenggelamkan diri di dalamnya. Karena dengan hidup dalam Tuhan, itulah yang membantu kami, itulah yang mendorong kami melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami ini. Terus mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Perlengkapi kami dengan kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Menjalani hidup ini tidak mudah, tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan berhenti menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sudah mendengarkan, Tuhan urapi, Tuhan memberkati hidup mereka. Ya melalui kebenaran firman-Mu ini juga ya Tuhan, terus menjadi rema, terus menjadi pedoman kehidupan mereka dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, usaha, pekerjaan, keluarga, studi anak-anak mereka, orang tua, dan apapun Tuhanlah yang memberkati mereka. Biarlah semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga dapat boleh bergandengan tangan ya Tuhan, untuk boleh memiliki kerinduan untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin.